yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Indonesia Cerdas. Waktunya Indonesia Cerdas kami hadirkan untuk Anda, dan sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lah ya mengenai trik agar SDM Indonesia itu bisa bersaing di kancah global lewat penguasaan data. Nah, pendengar, di tengah arus globalisasi yang semakin deras, keberadaan sumber daya manusia itu menjadi aset paling strategis dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Bukan lagi sekedar kekayaan alam atau letak geografis, melainkan juga kualitas manusianya yang menjadi penentu utama dalam persaingan global. Indonesia sebagai negara berkembang dengan bonus demografi yang besar memiliki peluang emas untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia, tentu dengan syarat bahwa SDM-nya pun juga mampu bersaing ya secara internasional. Nah, tapi tantangan besar juga membentang untuk membentuk itu semua. Nah, untuk menjawab semua tantangan ini, kita akan membahasnya lewat Indonesia Cerdas. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai trik agar SDM Indonesia bisa bersaing di kancah global lewat penguasaan data. Saat ini saya sudah bersama narasumber kita adalah Dr. Din Novita SSI MTI, dosen UIN Raden Fatah Palembang. MDP ya, sorry, dosen MDP ya. Yang pasti selamat sore Budin, Bu Novita. Dien aja. Dien. Bu Dien, selamat sore. Selamat sore, Mbak Tata. Iya, gimana perjalanan ke sini tadi lancar ya? Alhamdulillah. Itu mic-nya dihadapkan, Bu, jangan disampingkan. Iya, dicuekin deh. Iya. Gimana nih? Oke, Gini ya. iya. Oke, sudah pas? Sudah pas ya. Baik, nah kita akan membahas mengenai trik agar SDM Indonesia itu bisa bersaing di kancah global lewat penguasaan data. Betul. Jadi penguasaan data, kalau berbicara penguasaan data yang seperti apa yang harus dimiliki ini sebenarnya? Oke, Mbak Tata ya, kalau ngomongin penguasaan data seperti apa, mungkin kita dari data dulu ya. Benar. Ya, data itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi data itu sebenarnya adalah, kalau secara umum istilah data itu adalah ada fakta atau suatu informasi kayak gitu ya. Jadi dalam hal ini penguasaan data artinya kita mampu nanti mengumpulkan si data itu. Jadi proses sampai dari data itu kita dapat sampai nanti kita analisis terus jadi suatu rekomendasi atau keputusan yang bisa kita hasilkan dari data itu. Jadi penguasaan datanya itu dari awalnya kita mengumpulkan data, terus lagi kita setelah mengumpulkan nanti kita analisis, dan terakhir nanti tentunya dari hasil analisis itu nanti kita bisa merekomendasikan dari hasil si data tadi. Biasanya dalam istilahnya itu insight, ada insight dari data itu, seperti itu, Mbak Tata. Oke, jadi data yang harus dimiliki itu data yang seperti itu ya. Nah, data ini berarti berlaku untuk semuanya kah atau ada hal-hal tertentu saja gitu? Iya, data di sini kalau ranahnya di sini untuk daya saing ya, daya saing global. Artinya di sini kita harus punya kompetensi secara global juga artinya. Nah, kalau secara global artinya juga data-data yang sifatnya secara umum ya, secara global, misalnya perusahaan-perusahaan besar itu pasti punya data yang namanya data transaksi, data pelanggan misalnya, ataupun data internal mereka. Nah, di situ kita yang harus menguasai tentunya dalam hal mengolah data-data tadi, seperti itu. Oke, tapi ada perbedaan nggak dari yang dulu sama yang sekarang? Kalau data tentunya berkembang luas ya, Mbak Tata ya. Mungkin yang dulunya data seperti data di dalam perusahaan itu mungkin masih secara manual kita mengolahnya. Mungkin sekarang kemajuan teknologi yang sekarang ini ditambah lagi ada AI, ya semakin kompleks tentunya dan semakin banyak alat bantu untuk bisa bantu mengolah atau menganalisis datanya. Seperti itu sih kondisi sekarang. Artinya ada peluang besar untuk para SDM di sini untuk bisa memaksimalkan dalam hal mengolah atau menguasai data tadi, supaya nanti bisa jadi profesi yang strategis, tentunya bisa ke ranah global ya, kancah global seperti itu. Baik. Nah, tapi Bu Dien,
Ini kalau kita berbicara soal penguasaan data ya, Iya. dengan kita yang saat ini ya, yang semuanya sudah berkembang, terus juga banyak aplikasi ataupun juga banyak teknologi yang selalu diperbarui gitu ya. Seberapa penting memang penguasaan data ini harus dimiliki oleh seorang SDM lah ya gitu ya. Iya, yang pasti penguasaan data ini penting sekali kalau memang mau bersaing ya. Iya. Misalnya mau mencari kerja atau mendapatkan profesi kerja gitu ya untuk SDM misalnya lulusan perguruan tinggi seperti itu. Iya. Jadi kita harus membekali diri. Sebenarnya ada hal dasar yang harus kita siapkan sebenarnya supaya kita bisa istilahnya itu menguasai atau mampu berhadapan ataupun menghadapi si data yang semakin kompleks semakin hari ini. Pertama tentunya mindset sebenarnya. Dasarnya adalah mindset. Pola pikir kita di sini kita harus mindsetnya data mindset. Oke. Data mindset. Apa itu data mindset? Artinya apapun yang kita utarakan itu harus berbasis data. Oke. Berdasarkan data. Jangan cuman sepertinya kayak gitu atau asumsi saya seperti ini. Tidak bisa seperti itu. Peluangnya istilah itu nggak akan diambil orang, dilirik orang. Jadi kalau kita punya pemikiran, penjelasan di mana mindset kita atau pola pikir kita berdasarkan data itu akan lebih dipercaya orang seperti itu. Oh gitu. Misalnya gini, perusahaan ini punya penjualan 100 unit seperti itu. Nah, beda itu data. Beda kalau kita cuman ngomong penjualan bulan ini meningkat gitu, tanpa ada data. Tapi kalau kita ngomong penjualannya 100 unit, itu sudah ada data 100 tadi kan data angka secara kuantitatif karena data itu biasanya dalam bentuk angka. Nah, ditambah lagi kalau kita sudah ngomongin data tadi berbasis data, mindset kita ditambah adanya insight. Nah, insight di sini sebenarnya rumusnya mudah ya, gampang, ada 4 poin di sini. Jadi ada data, ada pola, terus penyebab sama rekomendasi. Sebagai contoh yang tadi, penjualan 100 unit nih, kita baca polanya. Itu kalau untuk menampilkan si insight tadi ya, supaya bisa bernilai si data tadi. Polanya seperti apa? Penjualan 100 unit ini ternyata selama 1 bulan ini peningkatan signifikannya itu di akhir bulan. Ada meningkat misalnya 30% seperti itu. Nah, itu kita baca pola. Setelah kita baca pola, terus yang ketiga tadi penyebab. Kenapa dia bisa meningkat di akhir bulan, di minggu keempat misalnya penjualan ini? Kita bisa baca misalnya situasi mungkin di akhir bulan itu sudah banyak orang gajian gitu kan, di atas tanggal 25 misalnya kan. Nah, jadi meningkat seperti itu. Alasannya atau penyebabnya seperti itu. Yang terakhir, yang paling penting dari insight ini adalah adanya rekomendasi. Jadi dari kondisi itu kita bisa merekomendasikan, berarti kalau kita mau bikin promo gitu, paket promo atau apapun promosi gitu, berarti di akhir bulan karena penjualan meningkat. Seperti itu. Jadi ada insight dari data yang kita tampilkan, kita bicarakan. Berarti kalau misalnya satu kesatuan itu hilang, apakah nanti tidak berjalan lancar apa yang kita akan lakukan gitu? Kalau tidak dipenuhi gitu ya Mbak ya, misalnya kan tadi kan ada beberapa, cuman dipenuhi 2-nya aja atau salah satunya, itu nanti gimana? Ya, jadi dia harusnya saling terkait ya 4 tadi kan, karena kan yang pentingnya itu rekomendasi. Karena kita mau rekomendasi, mau buat keputusan tapi tidak didukung oleh polanya, tadi penyebabnya gitu kan, datanya itu sendiri. Tentu keempat hal itu harus saling terkait. Kalau kita nggak sampai ke rekomendasi, cuman ngomongin datanya aja atau polanya saja ya belum finish, belum ada ininya hasilnya gitu, hasil analisa kita secara umum, secara awal ya, insight data. Seperti itu awalnya. Ada insight data. Sorry disclaimer ya, saya potong dulu. Berarti Mbak Dian ini di Universitas MDP itu mengajarkan ini ke kalau kita atau lebih memegang kendali soal SDM juga nih jangan-jangan? Enggak nyambi Mbak. Kita dosen aja, murni dosen. Jadi kebenaran memang mata kuliah yang saya pegang itu terkait data, yaitu statistika. Statistika itu kan, statistik itu artinya data kalau dalam definisi statistik. Jadi memang di kurikulum perguruan tinggi termasuk Universitas MDP itu 2 fakultas kita punya
itu pasti ada yang namanya mata kuliah statistika. Statistik, Nah, oke. kebenaran kita pegang, pernah di komputer juga, di ekonomi juga pernah ngajar. Nah, jadi mahasiswa ya sudah dibekali tentang si data ini dari awal. Itu semester awal biasanya dikasih mata kuliah itu, statistika. Oke. Nah, jadi pendengar ya, buat yang mau tanya-tanya langsung, silakan aja di 0711369977, 082179279090 untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Dian Novita SSI MTI. Serem banget MTI-nya ini ya. Panggil Dian aja. Iya. Apa-apa. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Tapi sebelumnya kami ingatkan juga nih pendengar, kalau sudah masuk ya waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat asar. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Kita masih membahas mengenai trik agar SDM Indonesia itu bisa bersaing di kancah global lewat penguasaan data. Nah, kalau kita berbicara tadi saya tanyakan, beda nggak sih yang dulu sama yang sekarang? Basicnya tuh tetap sama ya Mbak ya. Tapi apa yang berbeda? Ya, cara kita Mengoperasikannya, mengumpulkan dari mengumpulkan, proses itu ya, proses data itu, perlakuan kita terhadap data ya, dari kalau dalam konsep statistik itu dari tahap mengumpulkan data. Nah, mungkin kalau sekarang ini dunia teknologi kita semakin berkembang ya, mengumpulkan data ada banyak cara. Kita bisa dengan cara misalnya menyebarkan kuesioner misalnya ya, kita pakai Google Form kayak gitu. Kalau dulu mungkin kertas ya, betul. door to door ya Mbak. Betul ya, mengumpulkan data terus nanti mengolahnya. Berarti bisa dibilang saat ini tuh bahkan lebih praktis gitu ya Mbak ya? Harusnya seperti itu, asal kita mau beradaptasi ya, menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan kita bisa menerapkannya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal SDM ini kan harus terampil ya. Betul. Keterampilan apa saja nih yang memang wajib dimiliki supaya bisa bersaing di kancah global? Oke. Yang pertama tadi tentunya yang seperti dibilang di awal tadi, punya data mindset. Jadi kalau mau penguasaan data, SDM-nya unggul dalam penguasaan data, mindset-nya dulu ditanamkan. Jadi data mindset. Jadi apapun yang kita jelaskan, apapun yang kita lakukan, analisis ataupun apa, itu harus berdasarkan data. Terus yang kedua, kita harus mampu menguasai skill dasar. Skill dasar di sini kalau istilah itu ngomongin tentang ngolah data itu kan angka biasanya. Mungkin yang paling basic itu kalau menurut kemajuan teknologi sekarang ini, paling tidak kita mulai dari misalnya pengetahuan kita menguasai dalam hal Google Excel, Microsoft Excel, seperti itu kan salah satu aplikasi yang bisa untuk mengolah data atau angka seperti itu. Mungkin dari situ, karena kalau kita menguasai itu, dari pelan-pelan kita lihat yang sederhana, misalnya mengolah data penjualan selama berapa, sebulan misalnya, terus kita mampu misalnya mengolah datanya, misalnya menghitung apapun itu, menghitung rata-rata ataupun penjualan terbanyak, seperti itu. Basicnya seperti itu dulu, kita menguasai skill dasarnya adalah terkait aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk mengolah data. Mungkin nanti meningkat lagi ke aplikasi ataupun teknologi yang lain. Mungkin lanjut ke untuk visualisasi seperti itu, menampilkan data dengan grafik kayak gitu. Itu juga penting untuk kita bisa menampilkan hasil olahan data kita menjadi lebih informatif. Oke. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Dan pendengar jangan lupa untuk bergabung nantinya ya. Kita break dulu, jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku. Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar. Oh ya? Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh. Ih, kamu bisa aja. Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri. Masih bersama Anda, Indonesia Cerdas. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Cerdas. Masih berbincang-bincang mengenai trik agar SDM Indonesia bisa bersaing di kancah global lewat penguasaan data. Masih bersama dosen Universitas MDP Palembang, ada Dr. Dian Novita SSI MTI. Nah, untuk Anda silakan saja yang mau bertanya sama Mbak Dian ya di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saya bacakan dulu ini, sudah ada WhatsApp yang masuk ya Mbak Dian di 082179279090 dari 08217958 sekian. Nah, tidak disebutkan namanya. Selamat sore Mbak, saya mau bertanya, apakah memang saat ini semua bidang pekerjaan itu harus memahami data? Oke, silakan dijawab nih Mbak. Semua bidang pekerjaan itu pasti ada data. Iya. Jadi enggak ada Pasti ada tawar data menawar ya. dimanapun, iya. Ya, harus berarti Iya, ya Mbak ya. Pekerjaan bidang pekerjaannya ya, data apa nih, data pekerjanya, pegawainya gitu ya. Data kalau perusahaan itu bergerak di bidang penjualan ya data penjualannya, data transaksi. Iya. Semua bidang pekerjaan pasti punya data. Iya, kayak kita aja nih kan data misalnya bank lagu apa segala macam Betul, ya. iya. Pasti semua memiliki dan berarti itu menggunakan ya Mbak ya. Betul, data sudah pasti ada di dalam perusahaan, misalnya itu tinggal cara kita mengolahnya, bagaimana memanfaatkannya sehingga nanti bisa bermanfaat untuk tentunya kemajuan si perusahaan atau institusi atau instansi tadi, seperti itu. Yang menjadi tantangan terbesar SDM kita saat ini gitu ya Mbak ya, dalam menghadapi era di mana disebutnya adalah era digital ya, dan juga era data nih memang. Betul. Ya. Nah, apa nih Mbak? Ya, sebenarnya ya dari mindset tadi juga ya bisa ya, karena kita terkadang data mindset ini agak kurang diasah ya, kita lebih ke asumsi seperti itu, terbawa arus dari berita-berita seperti itu kan, tapi tidak didasari data. Nah, itu satu tantangannya. Terus juga kedua, tantangan dalam hal penguasaan teknologi. Karena kalau kita mau menguasai data tanpa didukung teknologi yang mumpuni istilah itu, karena cukup banyak sekali yang bisa kita gunakan, tapi kita tidak mau belajar istilah itu ya percuma juga gitu, gimana untuk bisa kita menguasai data tadi. Nah, teknologi ini yang dikenal istilah itu IT sekarang ini ya, AI ya, pemanfaatan AI sekarang ini. Nah, itu yang harus jadi filter juga, karena AI di sini seperti pisau bermata dua istilahnya gitu ya. Di satu sisi dia bisa menjadi hal yang sangat bagus, positif, membawa kebaikan gitu, tapi di satu sisi kalau salah penggunaan, salah pemanfaatan tentu akan berakibat fatal, buruk seperti itu. Nah, tinggal lagi si SDM ini mau atau tidak belajar, sama beradaptasi tentunya, adaptif dalam hal teknologinya seperti apa nih kalau untuk misalnya dalam penguasaan data tadi, untuk mengolah data misalnya, cleaning data misalnya, pembersihan data kan, kita harus mengolah data tadi harus kita bersihkan dulu, misalnya kita pakai teknologi apa, pakai aplikasi apa seperti itu. Nah, kita harus mampu ke situ. Itu yang tantangan mungkin dalam penguasaan IT-nya atau teknologinya. Oke, baiklah. Tapi ada juga nih Mbak, statement kadang-kadang muncul ya, kalau misalnya kita berhadapan sama orang yang data mindsetnya oke gitu ya, itu susah banget kita mau kalah.
Menurut Iya, karena Mbak dia Dian sumbernya gimana? valid kan. Nah, itu dia. Betul, ya. Ya bagus sih Ya sebenarnya. semakin kalau diserang memang dia semakin ini lagi ya, keluar semua bukan kan semakin ini serang ya, ya. semakin diajak diskusi dia semakin Iya, sebenarnya bergerilya lagi ya. betul, jadi insight juga untuk kita kan, masukan juga untuk kita selagi sumber datanya tadi memang valid, Valid, istilahnya. iya. Ya, bisa kita cross check atau Iya. seperti itu, kayak gitu Tapi sih. harusnya begitu ya memang ya, di Harus, lapangan ya Mbak ya. harus seperti itu karena berhubungan dengan data, berhadapan dengan data ini kita nggak boleh langsung terima bulat-bulat ya, kita harus pastikan dulu karena kan banyak juga hoax seperti itu sekarang Iya, ini kan, hati-hati apalagi kalau juga. misalkan di dunia pekerjaan ya Mbak ya. Iya betul. Harus maksudnya emang benar-benar by Dipastikan data dulu. gitu ya Betul, Mbak ya. Nggak cuman kita menelan satu informasi dari si ABCD, Betul. tapi kan belum tentu juga si ABCD ini mempunyai data yang akurat gitu ya Mbak ya. Betul. Bisa-bisa nanti salah dalam rekomendasi atau keputusan Iya. ya, dari sumber yang salah tadi. Salah seperti itu. rekomendasi, salah Betul. keputusan, salah judge lagi. Nah, itu yang fatal ya. Itu seperti fatal. Oke. Nah, saya mau bacakan lagi nih. Ada pertanyaan yang masuk di 0821 7927 9090 dari 0821 7790 sekian dari Boy di Sungai Lais. Ya, dia mau bertanya, ini pertanyaannya apa tipsnya Mbak kalau misalkan saya seorang mahasiswa yang baru mau mulai belajar data dari nol. Oke. Mahasiswa nih ya. Ya, Oke, mahasiswa. bagus Nah, sekali silakan nih. nih Bu dosen nih langsung dijawab. Ya mungkin saya langsung masuk saja ke Pelajaran. topik kuliah kita Pelajaran. ya. Topik kita kan trik ya, agar SDM Indonesia bisa bersaing di kancah global. Nah, Ya. sekalian aja nih, kebetulan mahasiswa nih peluangnya lebih besar nih kalau mahasiswa Bener. karena dia sudah di wadah memang akademik ya. Setelah itu sudah dapat pengetahuan, ilmu terkait ya menguasai data tadi, mengolah data. Jadi intinya yang tadi data mindset ya, mudah-mudahan mulai diasah seperti itu. Jadi kita selalu berdasarkan data itu. Yang kedua yang tadi yang Ibu bilang, Ibu jadinya kan kebiasaan di kelas jadinya. Jadi kita menguasai skill-skill dasar tadi. Seperti kalau ngolah data, angka itu paling tidak Excel kita jago gitu loh. Karena banyak sekali fitur Excel itu. Kalau kita memang istilah itu mendalami, jago Excel aja udah luar biasa di situ. Ada untuk analisis statistiknya dan lain-lain seperti itu. Sama visualisasi juga, cara menampilkan grafik. Sebenarnya di Excel juga ada seperti itu. Untuk kita menampilkan secara grafik. Terus yang ketiga mungkin kalau kita cuma belajar konsep, kuasain nih Excel bisa nih, jago nih sudah. Kita nggak praktek gitu. Kita cobakan ke data real data ya, data yang sebenarnya yang memang kita akan olah, kita analisis. Misalnya data apa nih? Kalau langsung ke perusahaan mungkin terlalu besar ya. Mungkin data-data Organisasi. betul ya, bisa ya data nilai deh kalau masih Ya. kan nilainya kan misalnya sudah berapa semester nih. Ya, Nah, kita ya. olah misalnya kita hitung cara menghitung IPK-nya atau kita lihat bobot dari komponen nilai yang sudah kita dapat selama satu semester ini, dapat nilai tugas kuis dan lain-lain, itu bisa dari situ kita belajar untuk menerapkan mengolah si data tadi. Seperti itu. Terus selanjutnya kita bisa gunakan IT. Tetap ya, IT itu teknologi harus kita juga kuasai. Kita yang tadi seperti kemampuan untuk kita mengolah pakai Excel itu termasuk teknologi ya. Di samping itu kita juga bisa tambahkan teknologi apa yang bisa mendukung proses kita untuk bisa menguasai data tadi, misalnya dengan pemanfaatan AI seperti itu. Dan lain-lain bisa seperti itu. Jadi teknologi tidak boleh kita tinggalkan, pasti dukung itu. Atau untuk yang lebih jauh kita nanti bisa merambah, Excel sudah paham nih, sudah bisa kita mungkin ke aplikasi yang lain untuk mengolah data. Misalnya pakai apa, data mining untuk mengolah data mining misalnya. Kita pakai apa untuk toolsnya, lebih jauh lagi kita pelajari itu. Pelan-pelan saja dari data simple, sederhana. Ya, kita mulai misalnya dari mengolah data sederhana, menghitung rata-rata, ataupun kita cleaning data. Atau pemasukan pengeluaran sehari-hari ya? Betul, bisa seperti itu. Jadi yang paling tidak kita itu mau belajar dulu, mau coba gitu. Nanti bertahap sambil kita dibekali terus di kuliah, baru nanti kita merambah ke misalnya kita bikin
project, misalnya kita ambil project yang memang sederhana dulu, tapi memang real. Misalnya perusahaan butuh apa nih? Dia mau analisis data pelanggan misalnya, produk mana yang paling sering dibeli oleh pelanggan kayak gitu. Nah, kita ambil project itu misalnya, terus nanti kita analisis, terus kita hasilnya itu kita misalnya buat suatu portofolio istilah itu. Nah, bisa kita nanti uploadkan ke platform seperti macam-macam banyak ya platform itu nanti di mana perusahaan-perusahaan nanti bisa lihat, bisa lirik kita seperti itu. Oh, ini di sini ada yang ahli bidang ini nih, analisis ini, dia bisa menganalisis data, misalnya mengolah data dalam hal ini. Nah, itu kalau lebih jauhnya merambah ke keluar seperti itu. Jadi kita istilah itu menjual skill kita, memamerkan skill kita lewat portofolio tadi. Sudah ada semua medianya, wadahnya istilahnya itu. Tapi memang merintisnya tidak instan. Dari yang dasar tadi, dari mindset, dari kita skill dasar, kita pahami step by stepnya. Yang lebih kompleks, lebih rumit kita pelajari seperti itu. Oke. Nah, kalau kita berbicara soal peranan pendidikan sendiri, pendidikan tinggi ya khususnya ya, karena Mbak Dian ini kan seorang dosen gitu kan. Bagaimana nih Mbak peran pendidikan tinggi dalam menyiapkan SDM yang berbasis data ini? Kalau di MDP sendiri ya, kampus ini menerapkan apa? Iya, betul. Data sebegitu pentingnya tentu di kurikulum perguruan tinggi termasuk MDP itu sudah tentunya punya bekal tersendiri kurikulumnya, seperti memasukkan mata kuliah statistika tadi seperti itu. Di situ istilahnya itu konsep dasar terkait data sudah diajarkan atau diberikan, karena hampir setiap prodi, program studi itu semuanya ada mata kuliah statistika. Artinya betapa pentingnya si data ini yang harus dibekali ke mahasiswa seperti itu. Tinggal lagi nanti setelah itu ada pembekalan lain seperti teknologi tadi, ada aplikasi-aplikasi misalnya yang Excel tadi juga diberikan, cara penguasaan Excel atau aplikasi untuk mengolah data. Nanti lebih jauh lagi untuk data mining, mengolah data lebih jauh, itu juga ada aplikasinya. Semuanya diberikan di MDP contohnya seperti itu, sehingga nanti mahasiswa memang siap, memang dibekali mampu untuk menguasai data tadi dan siap untuk bersaing di luar nanti kalau setelah tamat. Oke, baiklah ya, berarti udah dibekali ya Mbak Dian ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau berbicara soal toolsnya atau teknologinya tadi, berarti memang tuh tergantung kebutuhan masing-masing ya. Iya. Jadi setiap orang kebutuhannya berbeda, aplikasinya juga berbeda, toolsnya atau teknologi yang digunakan tuh berbeda ya Mbak ya? Berbeda, tergantung tujuannya apa. Iya, tujuannya apa, kita mengolah data, tapi pada dasarnya iya, basicnya yang sama gitu ya Mbak ya. Oke, baiklah. Nah, kita break lagi nih Mbak. Boleh. Tetaplah bersama kami pendengar, masih di Pro 1 Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih berbincang-bincang nih pendengar ya mengenai trik agar SDM Indonesia bisa bersaing di kancah global lewat penguasaan data. Masih bersama Dr. Dian Novita SSIMTI, dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa Universitas MDP Palembang. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta. Ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras
pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil. Kilau Pancasila. Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat. Masih bersama Anda, Indonesia Cerdas. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih di Indonesia Cerdas, masih berbincang-bincang mengenai trik agar SDM Indonesia bisa bersaing di kancah global lewat penguasaan data. Masih bersama narasumber kita, dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa Universitas MDP, Dr. Dian Novita SSI MTI. Nah, masih ngobrol-ngobrol kita Mbak ini di segmen terakhir, nggak berasa. Seru ternyata ya. Tapi Mbak Dian ya, tadi kan sudah ada juga yang nanya apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa ya kalau misalkan mau belajar ya. Nah ini juga ada pertanyaan Mbak, yang bisa dilakukan mahasiswa untuk mulai belajar data dari nol. Nah, dia menjelaskan yang dari nol harus ngapain nih? Dari nol ya. Ya tadi kita harus bisa data kan angka ya. Kita mindset kita jangan istilah itu untuk hitung-hitungan, ini kan ada yang matematiknya enggak ini nih. Oh iya. Paling enggak kita basicnya untuk data atau angka itu kita seneng gitu ya. Ya, situ dulu. Oh, kalau kita ngelihat angka itu langsung ilfil istilah itu ya. Jadi kalau ke angka kita tertarik nih. Ini di apa nih angka nih? Yeah. Si data ini. Dari situ kita tanamkan dulu mindset kita, pikiran kita untuk bisa mulai sedikit-sedikit menghadapi si data ini, si angka ini, misalnya dengan cara tadi mengolah data sederhana. Misalnya kita punya data apa? Data nilai misalnya. Data nilai kuis misalnya. Kalau di mahasiswa itu di kuliah itu kan ada nilai kuis ya, sekelas berapa orang 40 misalnya. Nah, data kuis itu nanti kita lihat mana nih frekuensi terbesar yang paling banyak nilai dominan itu nilai berapa. Kita urutkan dulu. Jadi urutan dulu si nilai tadi dari kecil ke besar. Nanti terlihat yang paling banyak tuh dominan data mana. Seperti itu. Mulai dari hal-hal sedikit seperti itu, hal kecil seperti itu, kita jadi istilah itu jatuh cinta untuk mengolah ataupun berhadapan dengan si angka atau data ini kayak gitu. Itu kalau mulai dari nol ya. Kalau mau belajar langsung ke aplikasi itu agak sedikit punya tantangan sendiri, ya udah kita ngolah dikit-dikit deh angka gitu. Oh gitu ya. Ini nanti mau masuk kuliah statistik males-malesan gitu. Nah itu gimana mau mulai data dari nol itu tadi ya. Oke. Nah tapi Mbak Dian, bagaimana sih cara kita membangun mindset agar tidak takut dulu nih dengan data dan teknologi ini?
tidak takut ya. Takutnya di sini dalam hal apa nih? Takutnya nggak bisa ngolahnya itu. atau apa ya. Baru mau mulai aja takut. Ketemu Mbak Dian statistik. Intinya mau berubah, mau belajar sih. Ada kemauan kita tumbuhkan ya. Itu iya dulu betul. Ya. Kita tanamkan dulu bahwa kita mau menguasai itu, mau paham tentang itu. Karena kenapa di sini dengan penguasaan data itu luar biasa untuk sekarang ini ya, ke kancah global, nggak usah global deh, yang sekarang ini sudah banyak dicari orang seperti data analis, itu profesi-profesi yang cukup menjanjikan ya, data scientist seperti itu. Nah, jadi dari hal itu mungkin bisa kita tanamkan, oh ini sangat bagus sekali prospeknya, peluangnya ke depan. Jadi kalau kita tidak nguasain itu ataupun menghindari hal itu, ya nanti kita ketinggalan karena eranya sudah berubah seperti itu. Jadi penguasaan data ini sangat dicari atau dibutuhkan. Seperti itu. Nah, kalau dalam konteks global saat ini ya, kalau kita berbicara wilayah kita sendirilah dulu ya, nggak usah Indonesia lah gitu ya. Pokoknya wilayah kita yang ya katakanlah Palembang dan sekitarnya gitu ya, Mbak Dian ya. Ini apakah kita ini dalam maksudnya kita sedang berada di dalam kategori yang mana nih? Apakah kita ini terus mau berkembang ya, dan nantinya bisa melompat lebih jauh lagi ya untuk penguasaan data ini, atau malah justru sebaliknya? Untuk penguasaan data tentunya terus berkembang ya, semakin banyak tuntutan karena perusahaan-perusahaan tentunya nggak usah ke global deh, secara lokal Palembang itu tentu banyak sekali perusahaan-perusahaan kita di sini ya yang menuntut hal itu. Artinya ya peluang untuk kita bisa masuk ke dalam situ kalau kita memang menguasai hal itu tadi pasti dipakai gitu. Kayak gitu Mbak Tata ya. Jadi penting sekali pembekalan kita, apalagi yang misalnya sudah di jalur akademik ya, sudah kuliah di bidang itu seperti itu. Ya sayang sekali kalau kita tidak menguasai ataupun menggali lebih jauh, belajar secara continuous learning istilahnya itu terkait hal ini. Karena dalam dunia sekarang ini ya, dunia bisnis tentunya hal itu sangat mutlak diperlukan perusahaan. Misalnya untuk menganalisis data tadi pelanggan, kan itu kunci utama dari perusahaan kan, pelanggannya itu gimana kita bisa mengetahui profil dari pelanggan-pelanggan kita misalnya. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita berbicara soal permasalahan gitu Mbak Dian ya, masalah utama SDM kita itu lebih kemananya sih sebenarnya? Atau kurang skill, mindset, atau sistem yang memang belum dukung gitu? Kolaborasi kayaknya ya. Semuanya ya, kompleks dong berarti. Tiga lagi ya SDM-nya ini tadi, mindset-nya sudah tertanam tapi mungkin teknologi tidak mendukung. Tapi sebenarnya salah juga kalau teknologi susah sekarang kita kuasai, karena kesempatan untuk kita tahu belajar itu besar sekali kan, bisa secara gratis misalnya kita baca, tonton YouTube tutorial kayak gitu kan, untuk bisa mendalami menguasai itu bisa aplikasi misalnya ada cara penggunaannya misalnya secara gratis, penerapannya bisa kita pelajari seperti itu. Setelah itu kalau ada kemauan pasti ada jalan. Itu intinya ya. Mau kemauan belajarnya itu. Nah, itu yang kadang susah kita ya, apalagi sekarang kalau anak-anak muda sekarang ini kan sudah banyak sekali faktor X untuk mempengaruhi mau belajarnya itu ya. Perangkat dan lain-lain itu lebih menjanjikan, lebih menarik sepertinya ya. Nah, itu dulu yang harus ditanamkan, bahwa ini penting nih, nanti prospek ke depan kalau saya sudah tamat kuliah nih, ini bakal bagus nih prospeknya kalau saya bisa menguasai data ini. Apalagi kalau background pendidikan kita memang di bidang itu, bidang IT misalnya seperti itu kan, atau di bidang ekonomi. Nah, tambahilah lagi penguasaan data ini plus teknologi yang kita pahami seperti itu untuk bisa kita pakai. Nah Mbak Dian, apakah kurikulum pendidikan saat ini memang sudah benar-benar relevan dengan kebutuhan industri data global kita? Kalau dibilang seperti itu, alat ukurnya apa gitu ya? Kalau saya sendiri mungkin bilangnya belum bisa dipastikan apakah sudah sesuai atau belum. Tetapi saya yakin untuk level perguruan tinggi, pendidikan tinggi, semua kurikulum yang sudah disusun tentu berdasarkan pertimbangan dunia industri dan lain-lain sesuai dengan kemajuan zaman sekarang ini. Udah pasti kurikulum yang disusun, yang dirancang di situ sudah pasti sesuai kebutuhan industri.
seperti itu. Tapi gimana nih cara kita mengatasi mungkin kesenjangan antara lulusan kampus dengan kebutuhan nyata di dunia kerja, khususnya di bidang data ini, Mbak? Lulusan kampus dengan dunia kerja. Iya, Dunia kerja kan kebutuhan nih. tuntutannya, Ya, lulusannya dengan kebutuhan nyata yang di dunia kerja nih ya, khususnya di bidang data ini. Yang pasti kalau perusahaan kan biasanya dia punya tenaga sumber daya manusianya yang memang sesuai dengan alur si perusahaannya ya, bidang perusahaannya seperti itu. Nah, mungkin ada seperti kerjasama, misalnya ada istilah itu di kuliah itu kan ada magang ya, magang ke perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, di situ kan kita bisa mengenalkan mahasiswa kita terkait misalnya kalau di perusahaan ini misalnya di mana, misalnya magangnya di PLN misalnya. Nah, berarti kita masukkan anak-anak yang dari teknik elektro misalnya kayak gitu. Jadi memang kebutuhan perusahaan tadi memang tersalurkan, istilah itu mereka butuh yang seperti apa, ini mahasiswa kami misalnya kan. Nah, nanti bisa dari menjembatani istilah itu mahasiswa yang magang tadi, jadi kebutuhan perusahaan seperti apa, jadi nanti bisa dikembangkan ataupun diluaskan lagi di perkuliahan kita, ataupun nanti jadi insight ya untuk perkuliahan kita seperti itu. Mereka belajarnya konsep A misalnya, di sana rupanya nggak sampai konsep A aja gitu, rupanya harus ada B, C, D gitu ya. Jadi nanti di kampus misalnya dikembangkan lagi seperti itu. Nah, kalau berbicara soal data sekarang kan seperti yang disampaikan di awal tadi juga kan Mbak Dian kan udah menyinggung ibarat dua mata pisau gitu kan ya. Ya, betul. Nah, di tengah masifnya penggunaan data saat ini, gimana juga nih cara kita gitu Mbak ya menjaga antara keseimbangan antara inovasi dan juga etikanya gitu. Karena kan data ini kan isu privacy dan keamanan data kan juga semakin kompleks ya. Iya. Jadi ya kita harus ekstra ya untuk keamanan di sini ya. Data itu sangat istilahnya itu hal yang sangat vital ya, perusahaan apalagi perusahaan ya, data internal mereka. Nah, itu juga tentu kita bentengi dengan IT, security, keamanan data itu juga harus dikuasai untuk tentunya perusahaan besar apalagi dia harus punya benteng itu. Lagi-lagi IT gitu, lagi-lagi teknologi yang bermain di situ. Seperti itu. Oke, lagi-lagi teknologi ya. Jadi harus security-nya harus ada ya Mbak ya, yang namanya privacy pasti harus dijaga gitu. Bahaya. Nanti bocor ya perusahaan ya, itu yang harus kita hindari. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita di sore hari ini, mungkin Mbak Dian ada pesan dan harapan untuk generasi muda supaya siap nih ke depannya bersaing secara global ya, apalagi nih terhadap perkembangan SDM kita atau SDM di Indonesia nih ke depannya gitu. Silakan Mbak. Untuk bisa bersaing di level global hari ini sebenarnya kuncinya bukan hanya kerja keras ya, tapi juga kerja cerdas berbasis data. Jadi tidak hanya kerja keras tapi kerja cerdas berbasis data. Siapa yang menguasai data, dia punya peluang lebih besar untuk bisa unggul di manapun, seperti itu. Sangat ini ya, sangat singkat dan tajam ya. Jadi berarti penguasaan data itu bukan lagi sebuah pilihan ya Mbak ya, tapi memang penentu masa depan ya. Jadi kalau misalkan SDM Indonesia hanya jadi pengguna ya kita akan tertinggal, tapi kalau misalkan kita mampu menguasai dan mengolah data, kita bisa memimpin di depannya ya, bisa unggul. Jadi bergerak, belajar, dan berani bersaing di level global. Nah, satu lagi sih sebenarnya kalau ke kancah global kita kancah global, Mbak, ini internasional kan. Satu lagi kita harus penguasaan bahasa asing. Bahasa asing itu juga penting. Itu penting ya. Pokoknya harus dilatih, harus cacis-cus dari sekarang. Tapi jangan juga jadi jadi beban baru kita ya, penguasaan bahasa Inggris ini, istilah itu bahasa asing itu. Baiklah, terima kasih banyak ya Dr. Dian Novita SSIMTI, dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa Universitas MDP, sudah berbincang-bincang bersama RRI Pro 1 Palembang di sore hari ini. Sampai ketemu lagi Mbak untuk di perbincangan berikutnya. Iya, sama-sama. Untuk di segmentasi lainnya juga bisa ya. Bermanfaat. Amin. Sedikit ini. Amin. Selamat melanjutkan
dengan aktivitas kembali. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital, serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Demikian perbincangan kita di Indonesia Cerdas, trik agar SDM Indonesia bisa bersaing di kancah global lewat penguasaan data. Tetaplah bersama kami, selanjutnya setelah ini kami akan hadirkan informasi terupdate ya, lewat Warta Belajar Sumba. Baru saja kita ikuti Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan. Terima kasih dan sampai jumpa.